Oke, sudah live. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita bertiga trio kuek-kuek. Ini formasinya berbeda ya. Kuak-kuik-kuek. Kuak-kuik-kuek Apa ya. sih itu saudaranya Donald? Trio namanya? kuak-kuik Kuak-kuik-kuek. kuak-kuik-kuek. Iya gitu. Itulah lah. intinya. Ya. Oke, jadi kita cek dulu apakah Udah masuk belum? mendengarkan suara kita. Ya, yang menarik ini kita juga bakal ngebahas yang Wes. yang lagi viral-viralnya. Yuk monggo. Monggo kita punya formasi bersama. Iya. Tadi ngomong sama mana? Kita bakal Kita ngobrol. bakal ngomongin Kuak-kuik-kuek. yang Bukan. lagi Lagi viral ya, lagi baik viral. di Taiwan dan juga di pokoknya lagi viral deh. Dan viralnya ini juga berhari-hari sih ya sebenarnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin di kawasan tengah ya, selatan juga ini pasti merasakan deh. Ada sesuatu ya. Oke deh, kita mulai ya. Oke. Tadi udah cek. Sudah cek udah cantik. Udah Mas. cek-cek. Udah cek cantik. cek-cek. Heeh. Udah masuk. Kita cek ya. Cek. Oke, kita mulai ya. Sudah. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara obrolan RTSI di hari ini. Ada saya Yunus Hendri. Rasa Aditya. Dan saya Cindy. Serta saya Linda. Iya. Jadi hari ini kita formasinya berbeda ya teman-teman ya. Iya. Biasanya ada Kak Amina dan Kak Farini. Kali ini digantikan sama Kak Linda dan Kak Cindy nih. Nah kalau kita ngomong-ngomong ya soal seperti judul kita di hari ini ada yang viral ya. Yang pertama adalah yang bukan lagi adalah mengenai banjir teman-teman ya. Bagi Anda yang mungkin tinggal di kawasan tengah dan juga selatan Taiwan, ini diguyur hujan juga sudah berhari-hari ya. Bahkan semenjak Taifun Danas yang kemarin itu menerpa Taiwan ya, Iya. itu juga masih beberapa kawasan yang dikabarkan juga masih rusak ya. Bahkan runtuh, rusak gitu loh ya. Ya, bahkan sampai ada Yunus lihat juga di pemberitaan itu rumah warga itu atapnya itu dipakai terpal bahkan ya. Bahkan sampai pakai terpal. Untuk karena- sementara waktu gitu ya. Iya, dan juga itu nggak satu rumah doang ya, beberapa rumah itu diterpal begitu karena atapnya kan hilang ya mungkin dibawa sama Taifun Danas. Jadi nggak, selain juga terpalnya hilang, juga listrik juga masih padam ya. Betul. Dan juga kemarin tuh juga ada pemberitaan yang katanya petugas Taipower ya, yang memperbaiki gardu listrik itu meninggal dunia. Iya. Ya karena kan emang kebetulan waktu itu juga anginnya kenceng ya, kemudian juga airnya itu juga kenceng, kemudian ya tahu sendiri lah ya, emang karena lagi typhoon gitu kan emang pekerjaan yang berbahaya juga, apalagi dengan kaitannya dengan listrik ya, maka dari itu jikalau emang ketika Anda lagi berada di misalkan nih ya di Tainan atau di Chiayi gitu ya, ataupun mungkin di tempat-tempat lainnya, jikalau emang Anda melihat nih mungkin saja petugas listrik ataupun mungkin petugas pemadam kebakaran ya yang melakukan tugasnya untuk mengevakuasi warga ataupun menolong warga, coba berikan semangat juga kepada mereka ya, karena kerjaan di sini nggak gampang loh, itu beresiko loh, bukannya menyelamatkan orang tapi terkadang itu bisa juga membahayakan diri sendiri. Iya, Ya, benar-benar. beberapa waktu yang lalu pas lagi typhoon kalau nggak salah kan ada orang yang lagi mancing, kemudian ada petugas damkar atau tim SAR yang mau menolongnya, yang ketahunya itu meninggal juga. Oh iya, iya, itu iya, main dua orang SUP ya, ya, benar. SUP ya. Iya kan? Ya main SUP Jadi ya. kan bahayanya di situ loh. Jadi emang ketika kita itu bilang kalau jatuh gimana kan nanti bakal ada orang yang tolong. Tapi pernah nggak mikir kalau orang yang nolong itu juga berbahaya tuh. Ada Iya. risikonya juga tuh ketika lagi menolong kita. Maka dari itu ya hati-hati kalau typhoon, banjir, kalau bisa jangan keluar deh. Iya, Betul. benar sekali ya. Apalagi kemarin yang di Changhua juga kesian sih ya. Karena mereka sudah berusaha untuk mengambil karung gitu ya buat ngejaga biar nggak masuk rumah. Tapi ternyata hujannya udah duluan Iya, nih di Chiayi gitu. sana. Jadi yang namanya seperti apa ya, hujan seperti ini, typhoon ya. Ini kan udah bulan 7 ya teman-teman ya. Jadi begitu Anda mungkin mendapatkan peringatan ya, apalagi kalau kawasan Anda ini diterpa hujan deras. Iya. Nah, itu biasanya pemerintah daerah tuh bakal mengumumkan untuk evakuasi ya. Jadi Iya, memang betul. warga-warga itu akan dievakuasi ya. Jadi Anda yang mungkin tinggal di kawasan bencana ini ya, Anda juga harus tahu ya bagaimana untuk mengevakuasi diri Anda sendiri dan juga mengevakuasi pasien Anda. Soalnya memang kalau bagi Anda yang tinggal di kawasan pegunungan ya, diterpa hujan lebat, sangat lebat seperti ini, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Betul. Jangan pikir aku kan di gunung, tempatku tinggi ya lalala. Tapi itu sebenarnya itu berbahaya bagi terjadinya longsor. Betul-betul. Apalagi hujan deras ini tuh juga nggak
main-main ya. Dalam hitungan jam itu katanya itu airnya tuh untuk beberapa daerah ya, khususnya itu di Chiayi ataupun di Tainan, katanya airnya itu udah sampai setinggi pinggang. Dalam hitungan jam, apalagi yang saat ini udah berhari-hari berurutan ya, itu turun hujan terus, otomatis deh ini juga harus patut diperhatikan. Maka dari itu banyak sekali petugas petolong itu juga udah mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga, karena kita nggak tahu nih apakah hujannya itu kapan bakal berhenti. Kalau nggak bakal berhenti, awalnya pinggang, mungkin aja nih, jangan sampai ya, maksudnya itu sampai kepala, mungkin aja loh ya. Betul. Jadi bagi kalian nih ya yang terutama airnya sampai masuk ke rumah nih, meskipun cuma sedikit ya, lebih baik segera cabut stop kontak di rumah Anda atau pindahkan alat-alat elektronik nih teman-teman ya, supaya nantinya nggak kesetrum. Ya, setuju ya. Memang kalau Yunus lihat ya, kalau untuk di Taiwan sendiri untuk drainase itu sebenarnya cukup baik ya. Cuma karena memang hujan yang terjadi di Taiwan ini dalam beberapa hari ini itu dalam waktu singkat tuh sangat-sangat banyak. Jadi kemampuan drainase yang tadinya itu bisa menampung 100 mm misalkan, tapi karena dikasih hujan sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat, jadi dia nggak mampu untuk mengeluarkan air tadi. Betul. Dan berita terbaru juga menunjukkan jika Perdana Menteri Cho saat ini juga lagi berada di Tainan, itu untuk menginspeksi yang namanya drainase ini. Dan katanya untuk yang di Tainan sendiri itu baru rampung sebesar 57% aja. Wah, jadi masih berapa tahun itu ya? Jadi kurang lebih sih harus dipercepat, dan juga katanya itu nanti juga bakal mencurahkan uang dana sekitar ratusan miliar gitu loh untuk mempercepat drainase ini, karena kita nggak tahu nih, contohnya seperti ini yang awalnya bilang typhoon mungkin lewat bentar aja gitu kan, iya lewatnya bentar, tapi anginnya, hujannya nggak lari-lari gitu kan. Jadi ya emang sih ya drainase ini juga nanti bakal dipercepat lagi, dan yang pastinya kita doakan aja jangan sampai ada terjadi lagi deh bencana-bencana seperti ini gitu loh. Ya soalnya kan juga kemarin itu kan nggak ada yang menyangka ya kalau Typhoon Danas ini tuh bakal berefek sampai seperti ini. Betul. Karena soalnya kalau untuk typhoon yang melewati Taiwan sebelum-sebelumnya itu, biasanya itu typhoon ini akan melewati Pulau Tengah Taiwan. Iya. Nah begitu melewati Pulau Tengah Taiwan, nah itu biasanya dia akan melewati pegunungan sentral teman-teman ya. Nah ketika melewati yang namanya pegunungan sentral, nah itu biasanya typhoon itu akan rusak. Nah begitu rusak itu maka dampaknya itu tidak akan separah yang nantinya akan berdampak. Tapi nggak taunya Typhoon Danas ini tidak melewati pegunungan sentral. Ya. Dia nggak melewati, membawa angin yang cukup kencang, ya berbahaya ya teman-teman ya. Jadi untuk kawasan Chiayi yang tadinya mungkin diperkirakan, wah ini udah 120 tahun loh tidak ada typhoon yang masuk ke Chiayi begitu ya. Begitu masuk langsung parah, dan juga Thailand juga kena dampaknya. Iya, dan dampaknya ini juga bakal mungkin imbasnya ujung-ujungnya juga bakal berimbas ke para warga. Yang mana itu yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran ya, udah banjir ini otomatis pasti gagal panen segala macam, dan itu juga bakal mengakibatkan mungkin aja nih ya harga sayur, harga buah dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam hitungan minggu ataupun per bulan bakal mahal ya. Yang awalnya dari 30 per biji mungkin aja sampai 300. Mungkin aja. Apalagi mungkin aja kol ya, kol ya. Buat kalian itu yang kol itu ya, biasanya kalian kalau lihat kubis gitu ya, itu harganya yang paling murah nih ya di Taiwan ya. Meskipun kubisnya gede banget, itu harganya paling 30 nih kalau untuk setengah bonggol ya, atau 70 sampai untuk 80 gitu ya satu bonggol. Tapi nanti biasanya nih setelah typhoon, setelah banjir, setelah hujan deras, nah harganya bisa mencapai 200 per bonggol nih teman-teman. Waduh, mahal banget ya. Jadi ada baiknya mumpung masih murah, bila kalian melihat sayur-sayuran asal selatan yang masih murah, monggo silahkan diborong dulu ya teman-teman ya. Kalau udah mahal, nunggunya turun lagi itu agak lama. Tapi tenang aja sih, karena pemerintah Taiwan juga menyiapkan subsidi gagal panen bagi petani-petani nih, seperti yang di Matau kemarin. Pemerintah sampai menggelontorkan miliaran dolar Taiwan ya, untuk membantu petani-petani yang pohon pomelonya ini gugur. Menjelang festival musim gugur kan, pomelo kan sedang dibutuhkan ya. Betul. Iya, Betul. Ini setuju ya, Yunus juga setuju dengan perkataan Kak Cindy barusan ya. Memang pemerintah Taiwan tuh sudah mempersiapkan itu sebenarnya jauh-jauh hari. Jadi ketika ada bencana datang atau mungkin panen yang nggak mencapai hasil yang maksimal, itu pemerintah sebenarnya udah menyimpan stok beberapa produk sayuran teman-teman ya. Tapi mungkin kalau untuk naik harga mungkin naik $10, $20 itu emang udah nggak bisa lagi teman-teman ya. Soalnya juga karena lagi hujan besar. Nah kalau ngomong-ngomong soal banjir nih ya, mungkin teman-teman di RTI punya pengalaman nggak sih, mungkin dari Kak Adit? Pernah deh. Saya pernah sih. Kalau dulu enggak sih, kalau di Taiwan kayaknya enggak. Genangan air pernah nggak di Taiwan? Pernah. Waktu itu typhoon juga. Bahkan itu sampai di jalur sepeda yang ada di pinggir kali, itu dipenuhi dengan ikan-ikan.
sampai iya. membusuk juga waktu itu. Lupa Bau. typhoon apa tapi waktu itu. Bau Anginnya dong. airnya emang lumayan tinggi. Ini maka dari itu ikannya bisa lari sampai ke jalan yang ada di pinggir iya, kali itu. iya, Saya lupa iya. typhoon apa itu ketika itu kayaknya waktu masih kuliah sih kalau nggak Di salah. pesisir sungai bukan sih? Iya Yang di pintu air pinggir-pinggir gitu ya. Iya di jalur iya, jalur iya. sepeda pinggir kali itu kebanyakan ikan semua gitu loh dan ujung-ujungnya itu kayak membusuk. Maka dari itu setelah typhoon itu kayak beberapa minggu kemudian itu kayak ada bau amis gitu Iya. loh karena ikan-ikan pada meninggal di situ. Wah, Ya, iya, benar kalau banjir di Taiwan sih itu. Ya. Nah, kalau Kak di Cindy Indonesia gimana? lumayan sering. Oh, kalau itu sering ya. Kalau Kak Cindy gimana? Kalau saya nih ya teman-teman ya banjir sih kalau di Taiwan belum pernah. Cuman kalau di rumah saya itu sering ya teman-teman yang di Indonesia. Tapi yang kalau di Taiwan ini karena saya kebetulan tinggalnya di Tamsue sekarang. Nah kalau typhoon itu nggak sampai banjir sih. Paling-paling airnya itu agak meluap sedikit. Cuman ya nggak sampai ya meluber gitu lewat tanggul-tanggul. Ya tapi biasanya setelah typhoon ya teman-teman ya banyak banget nih pohon-pohon di sekitar Tamsue ini yang pada roboh gitu ya. Dan yang paling kena efeknya itu adalah ikan-ikan nila. Karena di Tamsue itu banyak banget ikan nila. Cuman karena penduduk Taiwan emang nggak suka makan ikan nila kali ya. Jadi banyak sekali tuh ikan-ikan nila baik yang besar ataupun kecil itu kayak terdampar gitu loh. Dan akhirnya mati. Padahal kena typhoon loh. Dan mereka ini posisi ikannya ini kan di air dan airnya ini nggak meluap. Tapi anehnya ikan-ikan ini pada mati loh teman-teman. Oh, iya berarti iya, memang sabar. kasihan ikannya juga ya kalau lagi musim-musim banjir seperti ini. Kalau Kalinda gimana Kalinda? Ya kalau di Taiwan sendiri belum pernah sih terkena banjir dan mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya banyaknya curah hujan itu udah pernah ketika di dorm dulu ya waktu zaman kuliah. Kan itu juga udah beberapa kali ya kalau musim panas kan kita typhoonnya lumayan gitu ya. Dan hujannya juga sangat lebat dan oleh karena itu kadang-kadang ketika lagi lewat di satu tempat gitu bisa gitu ada air yang turun dan airnya tuh banyak banget ya. Jadi kalian harus berhati-hati ditumpahin ya. gitu ya. Iya kayak ditumpahin ya. Kalau di kampus di Wenhua University itu ada satu tempat namanya Chourenpo. Nah, itu entah kenapa tiap kali hujan daerah itu yang selalu airnya itu sampai kayak jadi air terjun gitu ya di tangga-tangganya gitu ya. Jadi air limpahan dari atas ke bawah tuh banyak banget dan kalian harus hati-hati karena ya itu airnya ya alirannya deras gitu. Iya, Yunus juga yang Yunus ingat itu kalau misalkan lagi musim-musim typhoon ya beberapa tahun lalu di dekat RT ini kan juga ada sungai, ada kali ya. Ya. Kadang-kadang kalau lewat tuh kadang-kadang ada satu waktu tuh bau amis. Bau banget amis banget ya. Mungkin karena banjir tadi ya, kemudian air meluap, kemudian seperti kata Kak Adit ya, ikan-ikan tadi itu ya pada meluap dan juga sampai ke daratan. Ya. Jadi akhirnya ya udah meninggal dan baunya juga luar biasa. Oke deh, kita juga mau ngomong ya ada topik berikutnya yang nggak kalah heboh yaitu Lagi heboh mengenai juga ini kayaknya di Indo juga heboh deh. Apa ini? Tentang donat. Kenapa sih donat? Ayo, siapa pecinta donat? Saya Oke. Kenapa? nggak tahu ya, tapi setelah tren matcha, ternyata sekarang ada temannya yaitu donat nih teman-teman. Dan itu menarik sekali ya karena di Taiwan juga viral, di Indonesia juga lagi viral. Meskipun dua jenis donat yang berbeda. Oke. Kalau donat yang di Taiwan, versi Taiwan itu adalah donat yang kenyal, udah gitu luarannya agak crunchy, tapi ada isiannya di mana isiannya tuh penuh dengan filling dan fillingnya itu ya kekinian, fusion gitu ya. Alias ya modelnya tuh macam-macam, ada isi kopi, isi krim, terus ada isi keju, isi daging dan lain-lain. Sementara kalau di Indonesia itu adalah terkait dengan donat juga yang sebenarnya ya donat itu ada macam-macam. Tapi ternyata donat ini kadang-kadang kalau di Indonesia itu entah kenapa jadi bahan khusus untuk pergibahan gitu. Iya sih, Yunus juga lihat di media sosial ya, kemarin kan juga nggak sengaja gitu ya melihat satu TikTok lah gitu ya. Kemudian juga ada salah satu artis di Indonesia yang katanya menjual donat dengan harga yang cukup tinggi seperti itu ya. Nah kalau ngomong soal donat lagi ya, kalau di Taiwan saat ini kan ada yang Yunus tahu ya, ada lagi yang viral tuh ada dua merek ya. Apa ini? Satu yang si I'm Donut yang dari Tokyo, atau lagi kalau nggak salah itu artis Taiwan yang buka. Udah si pergi Aken. beli? Belum. Karena kan katanya tuh ngantrinya luar biasa. Oh, ya. Bahkan sampai ada just tip untuk antri donat ini. Iya, katanya orangnya sama setiap hari ya, tapi yang makan beda. Ini prospek ternyata. bisnis. Boleh ikutan. Emang dari dulu kan, sedari dulu sebelum ada donat ini juga ada yang namanya kayak menawarkan jasa. Iya. Gitu kan, maksudnya oke, kamu kan kerja ya udah saya bantuin antri, tapi nanti ya kasih Tipnya. Komisi. Katanya dia Boleh. sampai sekali jalan itu dibayar sampai 400. 400? Oh, 400. Jadi tergantung juga dari seberapa terkenalnya barang itu.
Jadi Oke. kalau misalkan kayak I'm Donut ya itu kalau nggak salah di Tunhua ya. Mm-mm. Kemudian juga Oh. ada Go Donut itu juga baru buka juga di Dream Plaza ya. Nah itu juga katanya juga banyak orang yang pada pengen makan. Soalnya katanya seperti kata Kalinda itu banyak isinya itu loh. Iya, feelingnya banyak ya. Jadi temanku ada yang udah dapet. Oh ya? Ngantri dia? Antrinya tapi nggak entah gimana Mungkin coba caranya. video call dulu, kita langsung Kok nggak ngajak kita nitip Iya. gitu? Aku juga pengen sebenarnya. Coba langsung video call Halo, sekarang kita halo, halo, interview. halo, halo, halo. Oke, Ya, oke. nggak diangkat. Antrinya berapa lama emangnya temannya waktu itu? Antrinya nggak, kayaknya sih pakainya just tip gitu ya. Just Tapi kalau yang sempet juga dia pakai yang jasa sendiri gitu ya. Oh dia ngantri sendiri. Jadi Ah, itu iya. antriannya sekitar 1 jam ternyata nih Ah, teman-teman. 1 jam. Heeh. Yang di 1 TMS jam. juga ada ya, ternyata di sekitar Taipei Main Station Iya. juga ada satu. Oh ya? Yang tradisional punya itu. Oh, itu tradisional. juga itu juga terkenal ya. Terus udah gitu itu juga katanya lumayan enak. Ya, itu enak itu. Terus udah gitu ya. Jadi kalian sebenarnya di Taiwan itu ada banyak pilihan ya. Aduh jadi ngeces. Aduh maaf. Tapi kalau donat itu kan bisa dibilang itu kayak gorengan nggak sih? Nah, Iya, kalau roti kayak- digoreng bukan sih? Iya, Sebenarnya roti goreng. Ya, roti goreng gitu kan. Jadi kalau pas Oh, daging. udah digoreng, dikasih apalah feeling segala macam yang mentega, gula apa kayak begitulah. Pas lagi panas-panas tuh. Enak coba banget ya bayangkan. teman-teman ya. Luar biasa ya. Apalagi teman-teman. donat crispy itu ya teman-teman ya. Kalau di Taiwan juga sampai hit sih sampai sekarang. Iya, oke Iya. teman-teman. Dan kamu juga sebentar lagi nih. Dan demikian teman-teman untuk acara di radio. Saya Yunus Hendri. Saya Aditya. Saya Cindy. Dan saya Linda. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, kita Oke. lanjut ya yang di FB. Kalau yang di FB tetap lanjut nih, mungkin teman-teman gimana ya? Itu yang pertama soal tadi kita ngomongin soal banjir ya, yang pastinya Chiai sama Tainan saat ini juga masih dilanda Banjir. hujan. Bahkan hari ini juga libur aktivitas kerja dan juga sekolah ya. Dan juga mungkin dari jejaring TikTok ataupun mungkin sosmed lainnya juga bisa melihat ya, teman-teman kita itu juga lagi nge-live, lagi banjir-banjiran. Kemudian mungkin ya emang lagi shoot genangan airnya segala macam. Tapi yang pastinya kita di sini doakan agar airnya cepat surut ya pastinya. Dan juga nggak ada korban ya yang ditimbulkan dari bencana ini. Dan juga mungkin ada ya seluruh kerugiannya juga kalau bisa nanti Di-reimburse ya. di minimal. Minimalisir gitu. Pokoknya ya, diminimalkan lah terminalisir, intinya seperti gitu lah ya intinya ya. Tapi yang intinya sesama kita ya WNA yang ada di sini otomatis ya keselamatan itu number one. Maka dari itu harus hati-hati juga ya, jangan keluar lagi apalagi bagi Anda yang emang tinggalnya di Chiai ataupun di Tainan dan juga di daerah pegunungan yang ada di sekitar sana. Iya benar sekali ya, karena tanah longsor itu juga menjadi salah satu hal yang paling riskan ketika Iya. hujan deras ditambah angin kencang. Dan sebenarnya angin kencang itu juga kan kalau typhoon udah berlalu ya nggak ada angin ya, tapi karena hujan deras dan curah hujannya itu sangat tinggi, otomatis nih tanah-tanah pegunungan itu juga jadi riskan banget ya buat kendor Jadi gitu. empuk dia. Dan empuk ya, dan empuk ketika empuk itu maka dia bisa jadi longsor dan itu berbahaya banget bagi kalian yang lagi melintasi wilayah tersebut nih. Dan terkait dengan hal itu, ini ada orang yang para pembaca alias pendengar kita ya bernama Sugiyarti yang bilang kasihan banget nih para petani ya. Iya sih ya, karena ini kerugiannya sangat luar biasa. Apalagi kita tahu nih ya kalau di Taiwan sendiri hasil-hasil pertanian dan perkebunan paling banyak itu justru ya emang di daerah selatan ya teman-teman ya. Karena daerah selatan itu emang biasanya cocok banget lah untuk kegiatan bertani ataupun perkebunan dan bahkan juga peternakan. Oh ya, kita lupa sampai peternakan ya. Karena hujan yang luar biasa ini juga ya, sebenarnya peternakan itu juga kesian nih ya. Iya. Karena ternak-ternak baik ayam, bebek, babi, itu ya, kambing, sapi. Nah, semuanya juga ikut terlantar. Ya, semuanya kena imbas lah, baik peternakan, perkebunan, bahkan ya orang-orang yang mau kerja juga nggak bisa. Ya biasanya itu harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Ya, saat ini juga nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi semua orang itu terimbas. Otomatis ini juga bisa dijadikan pelajaran juga. Itu adalah kita nggak tahu nih bencana kapan terjadi. Ya. Jadi maka dari itu yang namanya persiapan itu juga harus dipersiapkan. Dan yang pastinya juga ya kita doakan aja lah, jangan ada lagi deh bencana-bencana seperti ini sih. Tapi emang kalau Yunus juga lihat berita ya, beberapa selain di Taiwan juga kan kemarin Korestal juga sempat banjir ya. Ya. Kemudian di Tiongkok juga banjir ya. Iya. Emang lagi ekstrim banget deh yang namanya cuaca ya. Jadi yang tiba-tiba hujan yang tiba-tiba deras gitu ya. Terus kemudian juga bahkan ada hujan es
es batu ya. Itu juga ada petir ya, kilat juga itu Ya. juga menyambar di kawasan Penghu ya teman-teman Iya, ya. yang kemarin. Jadi kalau misalkan ada hujan deras ya lebih baik Anda jangan mencoba untuk keluar ya. Ya. Jadi kalau misalkan bawa payung pun ya Anda juga pastikan gitu loh. Kalau misalkan masih rintik-rintik ya oke, tapi kalau udah lebat banget ya kalau Janganlah. bisa jangan dulu. Betul. Oke, jadi mungkin kurang lebih kayak gitu aja ya untuk Ya. obrolan RTIS di pekan ini ya, yang pastinya ya itu isinya daging semua, tapi yang Ya. pastinya sekali lagi kita doakan agar hujan cepat berhenti dan juga segala bencana udah jangan datang lagi. Ya. Amin. Dan juga mungkin teman-teman yang saat ini lagi kena imbasnya nih dari hujan yang ada di Chai dan juga di Tainan ya. Otomatis ya kita kasih semangat juga yang pastinya. Ada juga banyak-banyak berdoa ya agar cepat selesai bencana ini. Oke deh. Amin. Dan sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Sampai jumpa semua. Bye. Bye.